Halo, jumpa lagi bersama saya dalam materi farmakologi. Video kali ini akan membahas terkait farmakologi antidepresan. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk mengobati depresi klinis, dapat juga digunakan untuk mengatasi beberapa kondisi seperti gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan umum, gangguan stres pasca trauma, serta untuk pengobatan nyeri kronis atau nyeri jangka panjang. Depresi atau gangguan depresi mayor adalah penyakit medis yang umum dan serius. Kondisi ini secara negatif mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan tindakan. Depresi menyebabkan perasaan sedih dan atau hilangnya minat pada aktivitas yang biasa dilakukan. Depresi juga menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala depresi dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Contohnya, merasa sedih atau perasaan tertekan, kehilangan minat atau kesenangan dalam beraktivitas, perubahan nafsu makan, penurunan berat badan, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur, kehilangan energi atau cepat kelelahan, peningkatan aktivitas fisik tanpa tujuan misalnya, ketidakmampuan untuk diam, mondar-mandir, melambaikan tangan, serta gerakan atau ucapan yang lambat, kesulitan berpikir, berkonsentrasi, atau mengambil keputusan, pikiran tentang kematian, atau keinginan bunuh diri. Sedih yang normal dengan depresi berbeda, sehingga dibutuhkan anamnesis yang tepat untuk memberikan bantuan, dukungan, perawatan, dan pengobatan bagi orang yang mengalami depresi. Faktor resiko penyebab depresi, yang pertama, gangguan neurotransmitter di otak. Yang kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, kepribadian. Orang yang mudah mengalami stres atau umumnya pesimis tampak lebih mudah mengalami depresi. Faktor lingkungan. Orang-orang yang sering mendapatkan kekerasan, penelantaran, pelecehan atau kemiskinan lebih rentan terhadap depresi. Dari keempat faktor risiko penyebab depresi yang akan kita jelaskan kaitannya dengan mekanisme kerja obat, yaitu depresi yang disebabkan oleh kekurangan neurotransmitter monoamin di sistem saraf pusat. Neurotransmitter yang mengalami penurunan yaitu serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Selanjutnya, kita akan menjelaskan obat-obat yang digunakan untuk pengobatan depresi atau dikenal dengan istilah antidepresan, meliputi golongan SSRI, SNRI, golongan trisiklik, golongan monoamin oksidase inhibitors, golongan atipikal, dan lithium. Sebelum menjelaskan terkait antidepresan selektif serotonin reuptake inhibitors, terlebih dahulu kita jelaskan apa itu serotonin. Serotonin adalah suatu neurotransmitter monoamin yang disintesis di neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Serotonin dikenal juga dengan istilah 5-hidroksitriptamin. Serotonin berperan dalam menstabilkan mood atau suasana hati, perasaan, dan kebahagiaan, mengontrol komunikasi antar sel, berperan dalam proses pencernaan makanan, dan juga mengatur pola tidur. Berdasarkan teori penyebab depresi, serotonin merupakan salah satu neurotransmitter yang mengalami depresi atau penurunan di otak, sehingga salah satu antidepresan yaitu golongan selektif serotonin reuptake inhibitors, di mana obat ini akan meningkatkan jumlah serotonin di celah sinaps. Berikut ini
merupakan penjelasan mengenai antidepresan selektif serotonin reuptake inhibitors atau disingkat SSRI. Yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu terkait proses sintesis dari serotonin. Serotonin disintesis di presynaptic cell. Prekursor serotonin, yaitu asam aminotriptofan, melalui proses hidroksilasi akan menghasilkan 5-hidroksitriptamin atau serotonin yang selanjutnya disimpan ke dalam vesikel. Serotonin yang disimpan di dalam vesikel akan dilepas ke dalam celah sinaps. Setelah berada di celah sinaps, serotonin atau disingkat 5-HT akan mengaktifasi reseptor yang berada di postsinaps. Setelah mengaktifasi reseptor, serotonin tersebut akan diambil kembali ke dalam terminal neuron atau di-uptake via transport aktif melalui plasma membran serotonin transporter atau disingkat SERT. Serotonin yang sudah di-uptake atau diambil kembali ke dalam terminal neuron akan mengalami metabolisme oleh enzim MAO menjadi 5-hidroksiasetaldehid, kemudian dioksidasi membentuk asam hidroksiindol asetat. Selanjutnya, hasil metabolisme dari serotonin akan diekskresi melalui urin. Karena kekurangan serotonin berperan dalam terjadinya depresi, untuk meningkatkan kadar serotonin di dalam celah sinaps, maka digunakanlah antidepresan yang menghambat proses ambilan kembali serotonin. Dengan kata lain, obat dalam golongan ini memiliki mekanisme kerja yaitu memblok SERT, sehingga serotonin tetap berada di dalam celah sinaps untuk mengaktifasi reseptor yang berada di postsinaps. Contoh antidepresan golongan SSRI yaitu citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, dan sertralin. Efek samping pada penggunaan golongan obat ini dikaitkan dengan peningkatan aktivitas dari serotonin. Efek samping yang umum terjadi, yang pertama, yaitu golongan SSRI dapat menyebabkan terjadinya insomnia. Peningkatan serotonin akan menyebabkan kesulitan tidur atau terjadi insomnia. Yang kedua, peningkatan serotonin akan mengaktifasi pusat muntah yang menginduksi terjadinya mual muntah. Yang ketiga, penggunaan SSRI mengganggu hormon testosteron yang dikaitkan dengan efek sampingnya menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Antidepresan yang kedua, yaitu golongan serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau disingkat SNRI. Penyebab depresi lainnya yang berkaitan dengan neurotransmitter, yaitu kekurangan neurotransmitter norepinefrin. Norepinefrin merupakan neurotransmitter monoamin yang disintesis di sel saraf noradrenergik. Sama halnya dengan serotonin, norepinefrin atau noradrenalin disintesis di presinaps berasal dari asam aminotirosin. Selanjutnya, melalui proses hidroksilasi dan dekarboksilasi, akan menghasilkan norepinefrin yang disimpan di dalam vesikel, selanjutnya dilepas ke dalam celah sinaps. Setelah norepinefrin atau noradrenalin berikatan dengan reseptor atau mengaktifasi reseptor di postsinaps, norepinefrin akan direuptake atau diambil kembali melalui transporter ke dalam terminal neuron. Di dalam terminal neuron atau terminal saraf, norepinefrin sebagian disimpan kembali ke dalam vesikel, sebagian akan dimetabolisme oleh enzim monoamin oksidase. Karena kekurangan norepinefrin berperan dalam terjadinya depresi, untuk meningkatkan kadar norepinefrin di celah sinaps, maka digunakanlah antidepresan yang menghambat proses ambilan kembali norepinefrin. Dengan kata lain, obat dalam golongan ini memiliki mekanisme kerja yaitu memblok transporter dari norepinefrin atau disingkat NET, sehingga norepinefrin tetap berada di dalam celah sinaps untuk mengaktifasi reseptornya.
Golongan serotonin norepinefrin reuptake inhibitors atau disingkat SNRI memiliki mekanisme kerja yaitu memblok proses ambilan serotonin dan juga memblok proses ambilan norepinefrin atau noradrenalin. Dengan demikian, serotonin dan noradrenalin atau norepinefrin tetap meningkat di dalam celah sinaps untuk mengaktifasi reseptor di bagian postsinaps. Contoh golongan SNRI yaitu desvenlafaxine, duloxetine, levomilnacipran, dan venlafaxine. Efek samping pada penggunaan SNRI sama dengan golongan SSRI. Akan tetapi, SNRI akan meningkatkan aktivitas dari saraf adrenergik sehingga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Antidepresan selanjutnya yaitu golongan trisiklik. Golongan ini diberikan nama trisiklik berdasarkan rumus strukturnya, di mana obat-obat dalam golongan ini memiliki struktur 3 cincin aromatik. Contoh golongan trisiklik yaitu amitriptilin, amoxapin, desipramin, doxepin, imipramin, nortriptilin, protriptilin, trimipramin. Trisiklik memiliki mekanisme kerja yaitu memblok ambilan serotonin, memblok ambilan kembali norepinefrin atau noradrenalin, antagonis atau memblok reseptor adrenergik, antagonis atau blok reseptor histamin, serta antagonis reseptor kolinergik, yaitu reseptor muskarinik. Efek samping pada penggunaan golongan trisiklik dikaitkan dengan mekanisme kerjanya. Yang pertama, antagonis reseptor histamin menyebabkan efek samping sedasi. Yang kedua, antagonis reseptor adrenergik atau inhibisi pada reseptor alfa menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan juga menyebabkan terjadinya dizziness. Selanjutnya, efek samping yang dikaitkan dengan antagonis reseptor muskarinik yaitu terjadinya efek antikolinergik seperti penglihatan kabur, mulut kering, konstipasi, drowsiness, dizziness, konfusi, halusinasi, peningkatan denyut jantung, serta retensi urin. Antidepresan selanjutnya yaitu golongan monoamin oksidase inhibitors atau disingkat MAO inhibitor. Monoamin oksidase merupakan enzim yang mendegradasi neurotransmitter monoamin seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Monoamin terdiri atas 2 izoenzim yaitu MAO-A dan MAO-B. Izoenzim MAO-A berperan dalam proses metabolisme neurotransmitter serotonin dan norepinefrin, sedangkan izoenzim MAO-B berperan dalam proses metabolisme neurotransmitter dopamin. Contoh obat yang memiliki mekanisme kerja menghambat aktivitas MAO yaitu phenelzin, tranilsipromin, dan isokarboxasid yang secara irreversibel dan non-selektif menghambat aktivitas MAO-A dan MAO-B. Obat ini termasuk dalam kategori antidepresan. Contoh lain yang termasuk MAO inhibitors yaitu selegilin yang secara irreversibel selektif menghambat MAO-B dan disetujui dalam penanganan penyakit Parkinson. Monoamin oksidase juga terdapat di saluran gastrointestinal, sehingga inhibisi MAO pada penggunaan antidepresan MAO inhibitor akan menghambat degradasi tiramin yang berasal dari makanan. Hal tersebut perlu diperhatikan pada pasien yang mengkonsumsi obat golongan MAO inhibitor dengan makanan kaya tiramin, karena dapat menyebabkan peningkatan pelepasan norepinefrin yang menyebabkan terjadinya krisis hipertensi dan berpotensi menyebabkan stroke.
Selanjutnya, golongan antidepresan atipikal. Antidepresan atipikal memiliki mekanisme kerja yang beragam. Contoh antidepresan atipikal yang pertama yaitu bupropion yang memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat ambilan norepinefrin dan dopamin. Mirtazapin memiliki mekanisme kerja yaitu antagonis reseptor alfa, memblok reseptor serotonin, serta blok reseptor histamin atau antagonis histamin, sehingga dikaitkan dengan efek samping yaitu menyebabkan terjadinya sedasi. Nefazodon memiliki mekanisme kerja yaitu memblok ambilan serotonin dan memiliki mekanisme kerja yaitu antagonis reseptor serotonin di bagian postsinaps. Selain itu, nefazodon juga memiliki mekanisme kerja yaitu antagonis alfa-1 dan antagonis histamin. Nefazodon memiliki mekanisme kerja yang sama dengan trazodon. Selanjutnya, vortioxetine memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat ambilan kembali serotonin serta mengaktifasi reseptor serotonin di bagian postsinaps sehingga dapat meregulasi suasana hati atau meregulasi mood. Antidepresan yang terakhir yaitu lithium. Lithium merupakan kategori mood stabilizer. Lithium digunakan untuk pengobatan sindrom maniak atau bipolar disorder. Maniak merupakan keadaan di mana emosi meningkat dan suasana hati mudah berubah atau terjadi euforia berlebih, mudah tersinggung, terjadi hiperaktivitas. Lithium memiliki efek penstabil mood dengan menghambat neurotransmitter eksitasi. Neurotransmitter eksitasi, contohnya dopamin dan glutamat, serta meningkatkan aktivitas dari neurotransmitter inhibisi. Contoh neurotransmitter inhibisi yaitu GABA. Lithium menyeimbangkan neurotransmitter eksitasi dan neurotransmitter inhibisi. Lithium juga meningkatkan pelepasan neurotransmitter serotonin. Selain itu, lithium menghambat jalur yang memodulasi neurotransmitter penyebab terjadinya maniak. Terima kasih sudah belajar farmakologi. Stay tune untuk materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. See you!